Baik, Bapak ucapkan selamat siang. Hari ini di pukul 11 kita berjumpa di bimbingan klasikal. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa yang pertama pertanyaannya masing-masing. Berdoa. Sebelum memulai kegiatan, selanjutnya Bapak akan absensi dulu kehadiran di klasikal kegiatan BK pada hari ini. Aira, Alfonsius, Alfon, Almira, Arya, Aurel, Azura, Delan, Dinda, Erin, Safira, Hasya, Ilham, Juan, Karen, Maharani, Muhammad Rio, Naufa, Nesia, Nurul, Rafka, Rahma, Rizky, Santi, Siti, Tania, Ferry, Zaskia. Baik, ada beberapa teman yang hari ini tidak hadir dikarenakan menurut dari buku kehadiran sedang izin. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan layanan BK klasikal pada hari ini? Tunjukkan dengan ekspresimu yang seperti rutinitas kita laksanakan dengan tepuk wow, tepuk wow. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita bertemu untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal. Tujuannya untuk mengetahui, memahami sesuai materi yang akan Bapak berikan pada hari ini, yaitu mengenai gaya belajar. Sesuai asesmen yang sudah dilaksanakan, kemudian wawancara di kelas 9A terhadap kalian mempunyai kebutuhan untuk informasi mengenai gaya belajar dan pengetahuan mengenai gaya belajar. Kita masuk pada kegiatan inti dari layanan BK klasikal pada hari ini, yaitu nanti Pak Yoga akan menayangkan materi mengenai gaya belajar. Nah, silakan perhatikan ke depan.
Baik, berikut video yang Bapak tampilkan untuk materi kali ini di BK klasikal kita. Nah, nanti sesudah ini Bapak akan meminta tanggapan kalian berkaitan dengan video yang sama-sama kita simak dan kita tonton. Baik, setiap pelajar memiliki karakteristiknya masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Karakteristik tersebut meliputi bakat, minat, intelijensi, kemampuan dalam merespon, maupun kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran berbeda-beda. Misalkan dalam satu kelas, ada siswa yang membutuhkan suasana yang tenang dalam aktivitas belajarnya. Namun di sisi lain, ada siswa lainnya yang membutuhkan aktivitas seperti praktek dalam proses belajarnya. Nah, kalian bisa lihat bersama tadi pengertian gaya belajar. Kemudian Bapak ulangi lagi apa yang dimaksud dengan gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu pendekatan. Yang pertama, satu metode, suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerap, mengolah, dan mengelola materi informasi pelajaran dalam proses pembelajaran. Ada 3 gaya belajar yang sudah ditampilkan sebagai informasi, wawasan, pengetahuan untuk kalian. Satu adalah gaya belajar visual, kedua auditorial, yang ketiga adalah kinestetik. Oke? Nah, kalian sudah membawa buku layanan BK, kemudian di situ juga ada alat tulis yang sudah kalian siap gunakan untuk ke materi selanjutnya. Bapak mengajak kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Bapak juga membuka ruang untuk kalian bisa tanya jawab. Kemudian nanti yang terakhir adalah mempresentasikan dari materi mengenai gaya belajar minggu ini. Oke? Nah, silahkan diisi kolomnya yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu 1, apa yang saya tahu mengenai materi pada hari ini. Mengenai gaya belajar. Kedua, kolom apa yang saya ingin tahu mengenai gaya belajar. Yang ketiga, apa yang saya pelajari. Nah, Bapak akan membagikan kertas. Nanti silahkan juga selain di buku layanan BK, kalian tuliskan di kertas yang Bapak bagikan.
Silakan dituliskan mengenai tiga hal ini. Apa yang saya tahu mengenai gaya belajar, apa yang saya ingin tahu mengenai gaya belajar, dan apa yang saya pelajari dari gaya belajar. Ya. Belum. Permisi. Ya. Oke. Ya. Silakan dituliskan tiga hal tadi. Bapak ulangi lagi. Apa yang saya tahu mengenai gaya belajar, apa yang saya tahu mengenai gaya, yang ingin saya tahu mengenai gaya belajar. Yang ketiga adalah apa yang saya pelajari. Sambil menonton sampai di tiga jenis gaya belajar. Mungkin atau ada yang memberikan tanggapan terhadap video yang ditampilkan. Silahkan. Tanggapan saya, setelah saya menonton video tersebut, saya jadi mengetahui tiga jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Baik, terima kasih. Berikan tepuk wow untuk teman kita. Nah, selanjutnya ada yang menambahkan lagi untuk tanggapan? Saya dapat mengetahui karakteristik gaya belajar visual. Contohnya, lebih mudah mengingat apa yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan juga, saya mengetahui cara belajar secara visual. 1. Belajar dari gambar maupun video. 2. Membaca buku yang tidak hanya tulisan, tetapi juga ilustrasi. Baik, terima kasih untuk Aira yang sudah menambahkan. Yang selanjutnya mungkin ada tanggapan? Oke. Setelah saya menonton video depan, saya jadi tahu apa itu cara gaya belajar. Ada 3, yaitu visual, kinestetik,
dan auditori. Oke, terima kasih. Berikan tepuk wow untuk kita semua. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, baik. Nah, kemudian silakan berdiskusi di dalam kelompoknya, boleh ngobrol tipis-tipis saja satu sama lain, respon atau ingin bertanya juga tidak apa-apa, silakan berdiskusi. Sambil berdiskusi, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Almira dulu, nanti baru Rahma. Pak, saya ingin mengetahui bagaimana gaya belajar visual beserta juga contohnya. Baik. Gaya belajar visual adalah menggunakan penglihatan, menggunakan mata. Sebagai contohnya, membaca teknik membaca yang bisa digunakan siswa untuk dengan gaya belajar visual. Itu yang paling bisa kalian pahami dan praktekkan dalam kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas. Oke. Sambil berdiskusi, terima kasih pertanyaan dari Almira. Silakan berdiskusi dulu, kemudian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan berdiskusi. Silakan untuk berdiskusi. Nanti Bapak akan memberikan arahan, presentasikan masing-masing dari kelompok kalian dengan membaca yang ada di kertas dan juga di. Pertanyaan dari Almira tadi sangatlah menarik karena yang paling mudah dipahami adalah gaya belajar visual karena menggunakan penglihatan untuk menyimpan informasi. Yang Bapak sampaikan tadi, kalian paling dekat dengan kegiatan membaca. Itulah yang paling mudah untuk kalian pahami mengenai penjelasan gaya belajar visual.
Baik, sudah selesai. Nah, silakan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Siapa yang bisa untuk perwakilan kelompok mana dulu yang bisa mempresentasikan? Kelompok 1, silakan maju ke depan dan ditempel di sini. Silakan dibaca dulu, Aira. 1. Apa yang saya tahu mengenai gaya belajar? Tentang cara belajar visual, yaitu mendengar menggunakan penglihatan dengan belajar dari gambar maupun video, membaca buku yang tidak hanya tulisan. 2. Apa yang saya ingin ketahui mengenai gaya? Saya ingin tahu tentang cara belajar kinestik. 3. Apa yang saya pelajari? Gaya belajar yang mempunyai 3 jenis, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Oke, terima kasih untuk Aira yang sudah mempresentasikan. Kelompok 2, silakan dibaca saja dan ditempelkan. Boleh menghadap ke teman-teman dulu, baru ditempelkan. Oke. Atau dibaca dulu, Run, baru ditempelkan, dibaca dulu. Gaya belajar adalah ciri khas dari orang. Gaya belajar dibedakan menjadi 3. Gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. 2. Saya ingin tahu gaya belajar visual. Ya. 3. Gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Oke. Nanti boleh selanjutnya ditempel di sini. Kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang bisa mewakili kelompok 3? Kelompok 4. Baik. Boleh di bagian sini. Apa yang saya ingin tahu mengenai gaya belajar? Yang ingin saya mengetahui gaya belajar, apa sih yang sering saya terapkan di kehidupan saya? Itu adalah visual dan auditory. Visual dan auditory. Oke, silakan ditempel. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya, Almira mungkin bisa mewakili kelompoknya di sini. Amira, silakan hadap ke teman-teman dulu sambil dibaca, baru ditempel, dibaca dulu. Apa yang saya ingin tahu mengenai gaya belajar? Yang ingin saya tahu adalah bagaimana gaya belajar visual beserta agar saya bisa memahami Ya. gaya belajar visual. Oke. Kelompok selanjutnya di bagian sini. Siapa? Nova. Ditempel di bagian sini, Nova. Dibaca dulu sambil hadap ke depan. Yang saya pelajari adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Oke. Silakan ditempel. Iya. Berikut ialah presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan dari hasil diskusi bersama teman-teman dalam kelompoknya. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKPD. Ya. Baik, silakan diisi LKPD yang Bapak bagikan. Ada yang belum mendapat? Untuk LKPD, silahkan dibaca dulu. Untuk LKPD, silahkan dibaca terlebih dahulu.
Untuk LKPD silakan dibaca terlebih dahulu sambil Bapak juga mempersiapkan untuk menjelaskan dengan kalian. Ada nama, kelas, kemudian lembar LKPD dikerjakan dengan jujur sesuai kemampuan dan pemahaman kalian. Kemudian kerjakan dengan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian tidak mencontek pekerjaan dari teman, walaupun kalian dalam satu kelompok. Selamat mengerjakan. Silakan dicermati. Baik, selanjutnya Bapak mengajak kalian untuk merefleksikan perasaan kalian, kemudian sambil menyimpulkan. Kalian juga Bapak harap sudah jelas mengenai yang harus dikerjakan di LKPD. Mungkin siapa yang bisa atau berkenan untuk menyampaikan refleksi perasaannya setelah mengikuti layanan BK klasikal dengan materi gaya belajar. Naufa bisa menyampaikan refleksinya atau pengalamannya? Senang? Pengalamannya? Oke, senang dan tentunya mendapat informasi baru ya, pengetahuan baru mengenai gaya belajar. Baik, silakan duduk, Naufa. Bapak mengapresiasi pertemuan kali ini di layanan BK klasikal dengan materi gaya belajar. Apresiasi itu karena kalian antusias, fokus untuk mengikuti kegiatan layanan BK klasikal pada hari ini. Ada kemudian lembar evaluasi angket yang sudah Bapak sisipkan di buku layanan BK kalian. Silakan dilihat, kemudian silakan diisi lembar evaluasinya. Baik, nanti disisipkan kembali ke dalam buku layanan BK-nya untuk lembar evaluasi. Silakan disisipkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan disisipkan. Sekian untuk layanan BK pada hari ini, bimbingan klasikal. Di hari Kamis kita bertemu lagi di minggu depan. Silakan Arya menutup kegiatan hari ini dengan doa. Silakan disiapkan.
Dori hormat.